Tidak percaya? Percaya apa tidak percaya? Bagaimana mau bisa percaya? Tidak berani praktek. Tidak berani praktek. Mau praktek itu tidak berani. Padahal dia belanja 100.000 itu, ketika dia sisipkan 10.000, tiba-tiba angkotnya dibayarin teman. Sudah, tidak kurang rezekinya. Mana kasat sadaqatun min malin, itu sabda Rasulullah SAW, tidak berkurang harta itu karena disodakohkan. Allah tidak akan biarkan dia berkurang dan disodakohkan. Coba, itu kaidah yang tidak bisa berubah. Rasulullah yang bilang, wa ma yantiqu anil hawa, kata Rasulullah. Ya, tidak berkurang harta karena disodakohkan. Loh, kok kita mensodakohkan takut kurang? Wah, nanti kalau saya sisipkan memang 10.000 ini nanti kurang belanjaan di pasar. Udahlah, gampanglah infak itu. Nah, tadi sore ini ada seorang ibu bertanya. Dia bilang, Ustadz, misalnya kita punya duit itu 350.000. Kita kalau 10%-nya kan berinfak 35.000. Tapi kita ada kebutuhan 350.000 itu. Kita selesaikan kebutuhan kita dulu atau kita berinfak dulu, Ustadz? Sebelum menjawab pertanyaan beliau ini, ya, saya tanya pada ibu, ibu yakin bahwa rezeki itu Allah yang kasih? Yakin? Oh yakin Ustaz. Oh iya. Sekarang saya kasih contoh. Misalnya saudara kita ini, siapa namanya? Sa'ad. Oh iya Sa'ad. Sa'ad kehilangan duit 1 juta. Ya, 1 juta. Di mana ya, dia lagi bawa motor atau jatuh entah di mana itu hilang 1 juta. Cibitung ya, dari Cibitung kali ya. Terus ya, uang itu mau dibelikan HP, mau pakai bayar HP, dan harga HP-nya itu 1 juta. Hilang sudah kan? Tiba-tiba ada orang datang ngantar, ditemuin sama orang, ditemukan oleh orang lain. Tapi uang itu uang antum loh, bukan uang dia. Dia cuma nemu. Dia nyari alamat antum di amplop uang itu atau di dompet itu, dia cari ke sana kemari, naik angkot kiri kanan, dia naik ojek, dia naik Grab, naik apa pokoknya, ya. Kira-kira dia habis hampir 100.000 habisnya itu. Karena nyari-nyari, kalau untuk pulang mungkin gak seberapa banyak, sudah tahu jalan. Karena dia nyari-nyari sama orang, ditunjukin sana. Akhirnya hampir 100.000 habisnya. Ya. Kira-kira lebih berakhlak mana? Antum kemudian bilang, oh ini uang saya 1 juta, ini uang saya ini, kamu kan cuma nemu. Jadi ya sudah, saya terima kasih sama kamu. Ya kamu sudah antar dengan ikhlas, korban duit 100.000, ya sudahlah. Antum jadi amal soleh antum lah. Ini soalnya saya ini sudah mau pakai beli HP ini uang ini. Jadi saya mau beli HP dulu lah. Untuk buat antum yang 100.000 itu nantilah belakangan. Atau ini 100.000 buat antum. Saya tinggal sisa 900.000, ndak bisa beli HP, ndak apa-apa. Yang penting hak antum sudah saya kasihkan dulu. Bila perlu tambah lagi. Kira-kira lebih berakhlak mana? Yang kedua ya, tapi nggak jadi beli HP loh. Padahal itu duitnya sendiri. Lah ini saya bilang tadi, ibu yakin rezeki itu dari Allah, bukan duit ibu loh, Allah yang kasih rezeki. Terus Allah bilang, ya,
wa mimma razaqnahum yunfikun. Dari rizkinya dia infakkan dulu. Terus ibu bilang, ya penting kebutuhan anak saya dulu lah, infakkan. Ya nanti belakang lah. Apa itu berakhlak? Mestinya kalau kita tahu itu adalah rezeki dari Allah, yang kita utamakan Allah dulu. Dia tahu itu rezekinya itu, duitnya hilang itu diantar oleh orang itu yang ngantar itu. Ya penting kasih orang yang ngantar itu dulu lah. Masa penting saya beli HP dulu? Atau ini buat beli HP anak saya, ini dia mau sekolah besok nggak ada HP-nya. Atau dia mau kerjakan PR nggak ada. Masa penting anak saya dulu? Enggak berakhlak. Iya kan? Nah, sekarang kepada Hasman. Bagaimana pertanyaannya tadi? Jadi terkadang untuk mengeluarkan infak 10% itu ya mereka beralasan nggak sanggup, atau mungkin gede atau gimana lah gitu, sehingga mereka memakai ayat, kita kan sesuai dengan kemampuan, bisa 5% atau di bawahnya. Baik, alhamdulillah, sesuai dengan kemampuan. Bisa mau antum berapa persen saja, tetapi disitulah nilai kemampuan antum di hadapan Allah. Ya, nilai kemampuan antum itu seberapa? Kan sesuai kemampuan. Antum sampai enggak nilai kemampuan antum 10%? Enggak nyampe. La haula wala quwwata illa billah. Terus bagaimana ketika antum mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, hidupku matiku hanya untuk Allah, itu dari malaikat dari belakang kepala antum ngedorong, bohong katanya. Ngibul lu katanya. Ngomong tok lillahi rabbil alamin, hidup matiku untuk Allah, 10% enggak berani keluar. Padahal 10% itu, ya, 10% itu akhir tidak mengurangi kebutuhan. Ya, kalau antum makan dengan nilai 10.000, kemudian diambil 1.000, tidak kurang kenyangnya. Kalau antum punya 100.000, diambil 10.000, insya Allah masih barokah. 90.000 itu masih cukup. Mestinya untuk dapur itu 100.000, kemudian jadi 90 saja, itu masih cukup. Tadi saya tantang ibu-ibu, saya bilang bawa uang 100.000 ke pasar, sisipkan dulu hak Allah 10.000 sebelum berangkat, saya bilang. Ya, nanti lihat apa yang terjadi. Atau kalau ada uang kecil, sebelum berangkat ke pasar niatkan, saya harus sisakan 10.000 untuk saya sisihkan haknya Allah. Ya, itu ibu-ibu yang sudah melakukan yang seperti itu saya bilang, ya, ketika dia bawa pergi ke pasar uang 100.000, dia sisipkan 10.000 baik di awal maupun di akhir secara istiqomah. Ya, begitu dia bawa pulang belanjaan, orang bilang, banyak sekali kamu belanja. Ini tomat berapa? 15.000. Saya beli 20.000 jumlah yang sama. Ini ikan berapa? Ini ikan 25.000. Saya kok beli 40.000 ikan segini. Belum lagi yang lain-lain. Emang kamu belanja pintar nawar? Dia bilang enggak. Malah saya enggak tawar-tawar, yang punya nurunkan harga. Enggak percaya? Percaya apa enggak percaya? Bagaimana mau bisa percaya? Tidak berani praktek. Tidak berani praktek. Mau praktek itu tidak berani. Padahal dia belanja 100.000 itu, ketika dia sisipkan 10.000, tiba-tiba angkotnya dibayarin teman. Sudah, tidak kurang rezekinya.
Mana qasat sadaqatun min malin, itu sabda Rasulullah SAW, tidak berkurang harta itu karena disodakohkan. Allah tidak akan biarkan dia berkurang dan disodakohkan. Coba, itu kaidah yang tidak bisa berubah. Rasulullah yang bilang, wa ma yantiqu anil hawa, kata Rasulullah. Ya, tidak berkurang harta karena disodakohkan. Loh, kok kita mensodakohkan takut kurang? Wah, nanti kalau saya sisipkan memang 10.000 ini nanti kurang belanjaan di pasar. Udahlah, gampanglah infak itu. Nah, ya, kalau 10.000 setiap dia ke pasar disisipkan 10.000, ya, 1 bulan berapa infaknya ibu-ibu itu? Bisa 300. Buktinya berapa? Cuma 100 doang. Kadang 50.000. Waduh, bagaimana? Kadang-kadang ada pengusaha, saya pamer infak saya sama dia. Saya bilang alhamdulillah 1 bulan saya sisipkan 1.200.000. Alhamdulillah bisa jalan saya. Dan tidak kurang juga sehatnya saya, malah lebih sehat saya daripada sampean kayak ini. Dia infaknya 200, 300 sebulan itu. Padahal dia pengusaha 250 kalau 250 sebulan 250. Insyaallah saya bilang enggak sampai 10.000 sehari. Pengusaha. Kadang saya sengaja pamer, saya bilang saya 1.200.000 sehari. Ya kira-kira kalau keseluruhan ya hampir 20% lah dari infak dan donatur saya. Donatur itu fisabilillahnya kita sekarang ini, perangnya kita sekarang itu di pendidikan. Ketika orang membuat pendidikan yang baik dengan harga mahal, kita perangi ideologi seperti itu, sistem seperti itu, kita perang dengan membuat pendidikan yang baik dengan gratis. Perang kita itu. Lah terus kita donatur cuma 50.000, 100.000 lah. Terus mau berjuang di mana? Terus antum bilang saya siap mengorbankan nyawa saya. Omong kosong. Enggak usah bicara nyawa. Ya. Ya Hasman ya. Baik, alhamdulillah. Jazakumullah. Ada pertanyaan lain? Silakan pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti yang ketiga Bapak ya? Ya Ustaz, saya mau nanya. Mana sebentar dulu, mana yang duduk di sini tadi? Oh antum? Oh ya, antum yang ngatur mana yang bertanya ya? Ah silakan. Ada iman kita di Kemasulan Cibinong. Dia datang ke Masul, saya infak 200.000. Yang 100.000 buat saya, yang 100.000 lagi buat almarhum ayah saya. Saya bilang, bukankah ini buat antum semua? Enggak, buat almarhum ayah saya. Nah, bagaimana hukumnya dengan buat almarhum itu? Nggak usah dihukum dia, biarin aja. Karena antum nanya hukumnya kan, nggak usah dihukum, biarin aja. Terima kasih. Pokoknya catat saja sesuai ilmunya dia. Ilmunya dia segitu. Kalau dia cencong kita debat, udah biarin aja. Jawabannya oke. Baik, lanjut. Silakan pertanyaan yang ketiga. Ini Pak Puji. Iya, Pak Puji, dekat ya. Betul. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya, biar belakang juga dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau bertanya tentang tadi mengatakan bahwasanya mustahil kita bisa mengorbankan nyawa kita kalau upah kita sedikit. Nah, saya ingin menguatkan kembali dasarnya dari apa. Nanti kalau kita sampaikan dasarnya dari mana, omong kosong doang. Mungkin. Baik, alhamdulillah. Ya. Terima kasih. Ya. Sebenarnya ayat yang kita bacakan tadi itu dasarnya. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah. Falamma kutiba alaihimul qital idza fariqum minhum yakhshawna an-nas
Aqimus shalah wa atuz zakah. Itu dasarnya. Baru nanti ketika ditetapkan qital, nanti kamu akan menjadi penakut. Karena apa? Sholatmu tidak beres, infakmu enggak beres.